warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya untuk mendapat keberkahan dari Allah. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada hari ini Ibu akan mempresentasikan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang akan kita kaji atau kita bahas bersama pada saat ini adalah berkaitan syu'abul iman atau kekuatan iman yang tak terbatas. Ya, memahami cabang-cabang iman. Ya. Kemudian, apa itu iman anak-anak? Iman adalah cahaya hati, seperti rumah kita ataupun ruangan yang gelap diterangi dengan satu buah lampu, maka ruangan itu akan menampakkan cahaya, ya, cahaya yang bisa menerangi orang yang ada di dalamnya. Begitu juga iman. Iman adalah cahaya hati. Jika kita sudah memiliki iman, maka hati kita bercahaya. Kita bisa menerima apapun keadaannya dengan hati yang lapang, ya. Jadi, iman adalah keyakinan yang mendalam dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga qada dan qadar. Iman adalah dasar dari seluruh amal perbuatan seseorang. Jadi iman itu adalah amal-amal perbuatan baik yang kita lakukan. Kemudian cabang-cabang iman, ya, syu'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Syu'abul iman yakni memperkuat akar iman. Jadi iman itu berakar. Jika akarnya kokoh, maka keimanan kita tidak bisa digoncangkan. Jika akar kita tidak kokoh, semakin tinggi pohon, maka semakin kuat cobaan dan rintangan. Jadi memang iman adalah pondasi segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi iman merupakan dasar dari seluruh amal perbuatan seseorang muslim. Syu'abul iman adalah cabang-cabang atau bagian dari iman yang memperkuat akar iman kita. Ya. Dengan banyaknya cabang iman kita akan semakin kokoh. Setiap cabang iman mengajarkan kita nilai penting seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Jadi dengan adanya iman, sikap Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kasih sayang, itu tertanam, ya. Kemudian melalui pemahaman dan praktik cabang-cabang iman, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi semua kebaikan itu ada efek samping manfaatnya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ataupun lingkungan kita. Cabang-cabang iman ini juga membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Kemudian mengamalkan setiap cabang iman adalah cara untuk mendekatkan diri
kepada Allah dan mencapai kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Jadi iman ini bukan saja untuk kita hidup di dunia saja, tapi iman ini akan mengantarkan kita dua kehidupan ya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari dan menghayati setiap cabang iman agar iman kita tidak hanya tumbuh, akan tetapi juga berbuah kebaikan yang melimpah seperti pohon. Dia akan berbuah sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika dia dipupuk, dijaga, dirawat, maka hasilnya akan menghasilkan buah-buah yang lebih bagus ya, tanpa ada coreng ya. Gitu juga kita. Jika keimanan dalam diri kita, kita pupuk, kita asah, kita perbarui, maka kebaikan-kebaikan itu akan muncul tanpa kita sadari. Berkaitan tentang sulul iman, kita akan membicarakan tentang dalil ataupun landasan tentang syu'abul iman. Adapun dalil ini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaulun bilisani wa amalun bil arkan. Riwayat Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan, lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini iman adalah tambatan hati. Karena baik buruknya suatu perbuatan tergantung kepada hati. Jika kita mengarahkan hati kita kepada kebaikan, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan mendatangkan kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan itulah akan memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbuatan baik itu yang sia-sia. Hadis ini mengajarkan kita bahwa iman tidak hanya sebatas keyakinan ya, tidak hanya kita yakin dalam hati ya, akan tetapi juga harus tercermin ya. Tercermin dalam artian tergambarkan ya. Kalau sudah dalam hati maka akan terpancar aura dari keimanan kita itu dengan melalui ucapan dan tindakan kita. Jadi jika kita udah terbiasa dengan hal-hal yang baik, perkataan-perkataan yang baik, maka akan keluar hal-hal yang baik juga. Ya, tidak ada sesuatu perbuatan, perkataan yang baik keluar yang tidak baik. Tapi kalau sudah menjadi habit, sudah menjadi suatu kebiasaan, perkataan baik diiringi dengan perbuatan baik, maka hasilnya adalah suatu kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pada diri kita sendiri. Seorang mukmin sejati adalah mereka yang menjaga apa? Hati. Menjaga hati. Kenapa? Supaya tetap bersih ya, supaya ada pancaran. Jika hati bersih, pancaran aura kita itu nampak ya, wajah kita bercahaya, kita ngomong dengan aura kita berbicara dengan orang juga tenang. Itu salah satu gambaran dari hati kita sedang bersih. Mengucapkan kata-kata baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Jadi itu suatu hal yang harus beriringan ya. Perbuatan, ucapan harus sejalan. Jadi Rasul kita yaitu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu konsisten
Ya, konsisten artinya istimror, kontinuitas ataupun istiqomah. Biarpun perbuatan baik kita adalah kecil bagi orang, tapi itu kalau kita continue kita lakukan tanpa melihat kiri kanan dan kita menjadikan adalah perbuatan itu ada habit untuk kita, bekal kita akhirat nanti, maka itu lebih baik lagi. Yang sedikit lebih baik daripada yang banyak jika tidak konsisten. Dalam 3 aspek ini, agar iman kita benar-benar sempurna, semoga kita semua ya, kita semua yang di sini bisa mengamalkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu kegiatan interaksi sosial kita dengan masyarakat, kegiatan kita di sekolah, kegiatan kita di bersama keluarga. Jadi kita datangkan aura-aura positif sehingga menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Dan hal yang paling bermakna terakhir adalah kita mengharapkan semua perkataan, perbuatan kita. Ya, setelah konsisten kita mengharap yang sangat besar yaitu keridoan ya. Kita mendapatkan keridoan Allah. Jika ridho yang kita sudah dapat dari Allah, maka ketenangan batin, ketenangan keimanan kita yang kita dapatkan. Mungkin pertemuan kita pada pekan ini cukup sekian berkaitan tentang Sohibul Iman, dalil-dalil iman. Next time ataupun pekan depan kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sohibul Iman yang merupakan pembahasan yang cukup panjang ya. Mungkin pertemuan sampai di sini saja dulu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan secara bersama-sama dengan doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, selamat menyaksikan.